Halo Mandrian. Kali ini gua mau jalan-jalan ngobrol-ngobrol santai dengan seseorang yang ada di Bank Mandiri. Siapakah dia? Penasaran kan? Nah, gue juga nggak sendirian nih. Gue mau ngajak kawan gue untuk ngobrol berdua dengan dia di suatu tempat yang asik banget tentunya. Untuk itu, terus ikutin kita jalan ke rumah seseorang ini. Oke? Thank you. Halo Mandirians, nah gue udah jemput kawan gue nih, udah pas di samping gue, dan gue mau ngajak dia jalan-jalan ke rumah seseorang yang luar biasa tentunya nanti. Nah, nah nih, penasaran kan lo? Penasaran banget. Gue juga penasaran, dan gue mau ngajak lo langsung ketemu dia. Wow, kayaknya spesial banget ya nih ya. Setuju nggak lo? Nah, kalau gitu, ini kita mau udah sampai ke rumah dinasnya, nah, dan kita langsung aja nanti ketemu beliau. Wait, go. Gua juga udah nggak sabar. Cus, bang, jalan bang. Kak, ini kita lagi di mana sih? Nah, ini gua mau kasih tahu kita udah pas datang di depan rumahnya beliau. Jadi kita satu jalan yuk. Oke. Jadi kita udah ada di Griagatsu. Tentunya gua udah nggak sabar mau ngajak lu juga ketemu sama beliau. Siapa sih beliaunya? Ada deh, pokoknya seru banget. Oke, gue udah siap banget, udah make upan udah make kan, upan udah banget on ya. banget kan. Oke. Ya, beliau seneng ya. Nah, kita ketemu dulu nih. Kita pakai masker dulu dong. Oh iya bener. Kita pakai masker, kita ketemu petugasnya. Oke, sip. Yuk, jalan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Pagi deh. Boleh kenal Pak? Namanya siapa Pak? Saya Pak Pandi deh. Saya Nando Pak. Dan Saya Ara Pak. nah, ini saya mau izin Pak, pengen ketemu seseorang. Siapa deh? Oh ya bisa. Tahu Pak? Bisa? Boleh? Ayo Pak, kita jalan Pak. Silakan. Nah, Pak Pardi, udah berapa lama sih kerja di sini? Saya mulai kerja tahun 83 deh sampai sekarang. Wah, lama juga ya, keren banget Pak. Kita nggak Pak dari sini? Ya alhamdulillah sih betah sekali, karena apa, untuk kehidupan saya di sini, untuk kesannya orang bapak-bapak sini sama saya kayak berkeluarga. Asik ya Pak Saya ya. nggak ada apa-apa ya, betul. Oh ya Ki, ini udah nyampe di tempat, saya tuju ke tempat beliau. Oh, bener ini rumahnya Pak De? Betul deh. Oh, makasih banyak Pak De ya, udah mau nganterin. Kita lanjut kerja lagi. Boleh, silakan Pak De. Ya, makasih Pak De. Yuk, cus. Ini dia nih kayaknya orang yang mau kita temuin nanti. Yuk, oke, langsung aja. Assalamualaikum Pak. Halo, apa kabar? Kita ada Nando dan Ara. Luar biasa Pak. Bapak mau ngapain Pak? Mau olahraga? Olahraga. Iya. Kita sebenarnya niatnya mau ngajak ngobrol Bapak nih. Boleh nggak kita jemput? Boleh nggak Pak? Ngobrol tentang apa ini? Apapun yang enak untuk ngobrol. Kayaknya cuacanya juga sudah bagus nih Pak. Kita ajak ngobrol. Cerah banget ya Kak ya? Iya betul sekali Pak. Gimana nih Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Wih, Iya. kalau boleh, kita Enak ganti baju dulu pagi-pagi- Kak. Pagi-pagi ada yang ngajak ngobrol ini sambil olahraga nanti. Boleh kita temenin ya Pak ya. Ayo. Kita mau salin dulu nih nanti nih Pak. Oke. Langsung aja kita salin kayaknya Ra. Satu. 1, 2, 3. Gimana? Udah mantep kan? Kita Udah mantap, udah siap ya Pak ya? Siap kita. Kita jogging ya Pak? Ya, oke. Yuk, Saya cus. senang sekali yang kalau ditemani ikut jogging. Wah, boleh siap. Oke Pak, coba Pak.
Bapak masih kuat aja. Ya, Enggak. keren banget ya Bapak ini ya. Ya, Aduh, iya luar biasa banget. saya beruntung tinggal di sini karena lokasinya cukup baik untuk olahraga. Iya, udara juga masih fresh ya Pak ya. Fresh banget. Ya, jadi Bapak kegiatannya kalau weekend ngapain aja Pak? Ya, kebetulan kan masih masa pandemi gini. Jadi masa pandemi gini saya lebih banyak di lokasi ini. Kalau pagi olahraga tenis sama teman-teman, Wow. main volley juga. Tapi kebiasaan saya memang setiap pagi jam 3:30 saya udah bangun. Oh, Bangun 3:30 bangun. Biasa sebagai muslim saya sholat subuh. Begitu aja saya ke masjid. Luar biasa. Saya ngaji sebentar, baru olahraga setiap hari. Wah, Ini saya bakal nyontohin caranya Bapak. kayaknya saya juga ikut deh. Gaya hidup sehat banget ya. Luar biasa. Bapak. Setiap hari seperti itu. Iya. Terus anak-anak juga kadang saya ajar di sini. Teman-teman satu kantor juga di sini. Nah, Anda ini kalau sama kita. Nanti lain kali Ara boleh ya Pak ya ikut juga ya Pak. Boleh, boleh. Saya undang semua nanti. Luar biasa. Yuk kita lanjut lagi. Oke, Yuk. Pak. Ayo. Kita diundang ke dalam nih, Pak. Boleh, luar biasa. Ini udah saya tunggu nih, Pak. Kita berangkat ya, Pak. Ya, saya undang ke dalam dulu ya. Wah boleh Pak. Kita juga buka dulu ini. Iya. Apa nih, Pak? Kita ngobrol-ngobrol langsung. Dari sini dia. Boleh Pak. Ya. Ya. Jadi rumah ini pintunya banyak. Ada Jadi emang rumah ini kan pintunya banyak. Kayaknya dulu ini didesain untuk pindah ke sini sambil berwisata. Oh. Wah indah banget ya Pak ya. Wah. Jadi dari sini kelihatan anak burung krakatau. Wah, Iya. ada belum sebuku tuh. Pulau sebuku. Wow, luar biasa. Wah luar biasa Ada banget. Pulau Gundi. Kalau ini pasar lelang nih. Di sini biasanya nelayan-nelayan untuk menjual ikan. Wah indah sekali ya Pak ya. Tempat ini benar-benar di atas kota Bandar Lampung. Iya luar biasa banget. Sini ya. Bener. Yuk, ya Pak. Makasih Pak. Nih Ra, tadi kita udah ngobrol sedikit ya sama Bapak dan kita juga tadi mau kasih kejutan ke Bapak. Cuman Bapak udah ngejutin kita duluan. Iya bener ya. Jadi kita yang surprise ya. Kita yang surprise karena Bapak udah siap tiap sore ya Pak ya seperti ini ya atau tiap pagi gitu Pak ya. Setiap pagi, sore, begitu olahraga. Ya, tapi sore nih kan, kita kan social distancing kan? Betul sekali Pak. Ini saya Pak. jarak kita udah 1 kilometer. Siap. Jauh banget ya. Iya. Ya. Nah, Nira, Kita ngobrol-ngobrol aja. bener kita nih mau niatnya memang tujuannya ke sini tuh untuk santai, ketemu Bapak karena waktunya pas bener Bapak ada di rumah. Nah, kalau Bapak lihat view di belakang, keren banget. Pak, mungkin habis ngobrol ini kita langsung ke laut ya Pak. Wah, Sama Bapak ya. Lampung itu lautnya masih bersih. Luar biasa. Saya lihat waktu saya pernah ke pantai, ngobrol-ngobrol, masih bersih semuanya. Iya. Luar biasa. Ara udah pernah ke laut belum? Aduh, aku Kalian kan laut. Kalian ada laut ya. Iya, benar-benar. Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak ya, karena Bapak sudah nikmatin suasana di sini. Di Lampung tercinta ya kan, apalagi sebagai orang nomor 1 di Bank Mandiri area Lampung. Nah, kita mau nanya nih, santai ya Pak, tapi Pak ya, jangan tegang-tegang ya Pak ya. Ini kita lagi nggak nanya tentang hal-hal yang sangat-sangat serius ya Pak. Nah, jadi tujuan kita kemarin juga ngobrol santai ini berharap apa yang nanti Bapak sampaikan ke kita, khususnya ke youngsters ya. Nah, itu menjadi motivasi kita semua di sini. Nah, untuk itu Pak, apa sih kesan Bapak selama berada di Kota Lampung ini Pak? Kota Lampung yang sangat indah ini Pak. Ayo. Pak. Bagi saya Lampung itu termasuk masih baru ya. Saya memang terakhir ke Lampung waktu saya masih sering lintas dari, kan saya orang Medan ya, Oke. Medan ke Jakarta. Itu masih tahun 87-an. 87. Saya masih ingat waktu itu Lampung ini masih kota kecil. Kota kecil. Sekarang udah besar sekali. Ya, jadi buat saya Lampung itu sebuah daerah yang cukup berkembang pesat. Ya. Kemudian seperti biasa kalau saya masuk ke satu daerah saya belajar ya. Senang juga di Lampung ini karakternya. Saya kan sebelumnya di Jawa ya, di Jember. Jadi karakternya berbeda memang. Setelah di sini orang di sini lebih terbuka, kemudian lebih bersemangat lah.
sehingga buat saya pelajaran baru buat bergabung dengan tim yang cukup semangat ya. Jadi apalagi tadi waktu di Jember kan saya di beberapa kabupaten, ini satu provinsi ya. Saya memang belum ke semua tempat di Lampung, tapi dari perjalanan saya lihat potensi di sini itu bagus sekali. Luar biasa. Jadi buat saya Lampung itu enak buat belajar, kemudian enak untuk membangun tim. Luar biasa. Budaya juga kental ya Pak ya kalau di sini kan. Ya budayanya apa? Tabi Tapi pun, ini nggak lupa nih Pastinya Bapak. kita begitu. Tapi nggak apa-apa lah, kan kita lagi santai-santai di sini. Nah, dan juga Pak, dari Bapak sempat sampaikan tahun 87 udah di sini. Itu saya belum lahir loh Pak. Saya juga loh. Belum lahir Saya ya? juga Belum ada di sini ya. Berarti saya generasi yang Milenial yang tak terlupakan lah. Karena memang dari perjalanan Bapak, kesan Bapak selama berada di Lampung ini memang jadi daya tarik ternyata Pak ya. Tantangan tersendiri bagi setiap orang yang hadir di Lampung. Nah, tentunya itu jadi kesan menarik. Nah, Bapak cerita tadi, saya tempat kesimak. Bapak sudah 87 di sini dan ini dibilang kota kecil loh. Sembarangan kota kecil ya. Belum tahu. sekarang udah menjelma jadi kota besar. Seingat saya ini sekarang sudah menjadi kota nomor 3 paling besar di Sumatera. Setelah Medan, Palembang, baru Bandar Lampung. Luar Jadi biasa. memang mungkin dia karena dekat dengan Jakarta ya. Dekat dengan Jakarta. Sehingga orang Jakarta dan orang Bandar Lampung itu berbisnisnya benar. bisa dekat gitu. Betul. Bang pesat ya Pak ya. Iya. Saya kemarin juga kayak ini kali Anda di Bakauni. Itu pelabuhan udah bagus sekali. Wah. Oh iya. Dulu kan tahun 87 itu tempatnya preman di situ. 87 lagi kan? 87 lagi. Preman. 10 tahun kemudian ini baru saya lahir. Iya, saya 2 tahun kemudian. Oh, Sekarang kemarin saya sempat menemani Pak Direktur sana Pak Ridwan ya, Ya. Direktur pembina kita. Jadi saya lihat bagus sekali Wah. dari ruang tunggunya, kemudian pelayanannya, kemudian fasilitasnya bagus. Ya. Jadi dia sudah berubah menjadi sebuah layanan yang cukup modern ya. Luar biasa. Jadi Lampung itu yang berkembang betul deh. Nah, dan juga Pak, selama Bapak sudah menikmati dan adaptasi ya tentunya Raya, adaptasi di kota Lampung, dan Bapak bilang tadi, belum semua tempat yang saya kunjungin di Lampung. Nah, berarti kita punya kesempatan nih jadi tour guide. iya. Kita bisa kesempatan untuk explore lagi. Betul. Nah, nanti youngsters juga kan bisa jadi tour guide Bapak nih. Ya, Pak, di Tulang Bawang Pak, mampir dong. Nanti kita mau kenalin ke tempat-tempat yang sip lah pokoknya. Pokoknya Ya kan? rekomendasi ke Bapak lah ya. Betul sekali, di kota-kota lain juga bisa ya. Nah, dan juga nih Pak, saya mau tanya juga selama Bapak masuk di Bank Mandiri, sudah berapa lama perjalanan Bapak di Bank Mandiri ini Pak? Sudah lama Nando, saya di Bank Mandiri itu ya sebelum Mandiri ada pun saya sudah di bank. Bank kita ini kan merger ya. Betul. Berarti kalau dibilang sejak kalau saya bilang tadi pertanyaannya di bank mungkin sejak di bank lah ya. Sejak di bank Saya ya. masuk ke bank itu tahun 90. Tahun 90. Berarti kalau sekarang 2019 itu berarti sudah 29 tahun. 29 tahun. Umurnya ini udah belum itu ya? Belum Pak. Tapi Luar memang biasa. kenapa saya belum mengunjungi semua tempat-tempat di Lampung, karena kan masa pandemik ya. Kita baru boleh sekarang keluar dari Lampung, tapi masih terbatas. Daerah-daerah belum ini juga belum jauh. Kayak Liwa itu coba berapa? Wah, Dari sini 8 jam dia. Jadi belum. Ya, tadi kalau ditanya karir saya di Bank Mandiri, saya masuk tahun 90. Kemudian kan saya dulu mulai dari teller loh. mulai dari teller. Wah. Saya teller 6 tahun. Teller 6 tahun. Ngitung uang gitu. Bosan nggak Pak? Berarti kesempatan juga bisa ya Pak ya. Iya. Suatu saat nanti bermimpi kan seperti Bapak Yunus. Itu Wah. pelajarannya kemudian bahwa dimanapun posisi kita bisa jadi apa saja. Yang penting kita bekerja keras. Kemudian dari tahun 90 merger tahun 98 2000. Kemudian di 2000 saya mulai ikut SDP ya, staf development program itu untuk jadi manajer tahun 2004. 2005 saya tempatkan di Ternate. Wah. Pernah ke Ternate enggak? Belum Pak. Belum Pak. Berarti kita ngajak youngsters juga. Siapa tahu Bapak mau ngajak kita ke Ternate. Tapi minta restu dulu sama youngsters Lampung nih. Ya. Nah, dan dari sekian perjalanan Bapak itu dari tahun 90, Bapak sudah menjadi teller. Nah,
sedikit banyak di teller itu memang dibilang beban, tapi itu sudah jadi kewajiban. Ya. Nah, seperti apa kewajiban Bapak di teller dan beban senang atau sedihnya di teller, Pak? Ya, kalau waktu itu kan saya masih memulai karir, saya memilih senang. Memilih senang. Senang berarti saya bisa bekerja dengan baik. Jadi selalu saya selalu membuat suatu keadaan saya harus paling baik. Itu dari dulu tuh. Waktu saya teller, saya cita-citanya apa Pak Yunus? Saya bilang saya harus menjadi, kalau sekarang lagi teller yang paling baik. Dan memang iya. Saya waktu itu teller terbaik karena saya waktu itu menjadi teller yang terbaik. Saya dimutasikan ke bagian kredit. Kredit. Jadi analis kredit. Analis Itu kredit. setelah 6 tahun tuh. Luar biasa. Youngsters. Ya. Nah, Bapak punya ini nggak Pak, pesan-pesan kepada youngsters gimana sih caranya tetap mencintai pekerjaan apapun itu gitu Pak? Secara kan kalau teller kan, tok selisih. Bosen ya Bosen kelihatannya ini aja gitu. Pesan-pesan untuk youngsters lah Pak. Ya teman-teman yang sekarang jadi teller itu, pertama selalu berpikiran positif, bahwa memang menjalani karir di bank lah, di semua tempat lah, di bank, apalagi di Bank Mandiri, semua pasti dari teller dulu. Dari teller, kemudian ketika kita mengambil pelajaran, kemudian bekerja lebih baik, bekerja dengan sangat baik di teller itu, kita punya kesempatan kemana-mana. Sekarang semua begitu. Dari teller menjadi SDP bisa, kemudian mau berkembang menjadi di bagian lain bisa. Jadi sebagai teller itu, ya memang kan kalau dasarnya teller harus teliti, kemudian harus menyiapkan stamina. Fokus ya Pak ya. Fokus kan teller kalau meleng dikit bisa selisih nanti. Ya, Ini meleng sedikit. 1 juta jadi 100 juta. Iya, jadi Itu baru meleng sedikit. Gimana kalau melengnya sebanyak? Ya. Nah, begini Pak. Dan juga tadi Bapak sudah ceritakan, berarti hal mendasar untuk menjadi seorang mandirian, kita berada harus di level terbawah terlebih dahulu. Kita coba dari segi mental, ilmu pengetahuan, atau kompetensinya, apakah dia layak untuk naik ke upgrade level ke selanjutnya. Ya. Nah, tentunya Pak, selama perjalanan itu Pak, pengalaman apa yang paling berkesan selama Bapak di Bank Mandiri sampai saat ini, sampai detik ini? Wih, kalau pengalaman yang berkesan banyak, tapi ya. tentu ada satu yang paling berkesan ya. Jadi saya pernah ditempatkan di sebuah tempat yang sangat terpencil. Wah. Sampai saya begini terpencil. Itu terkecil apa terpencil? Terpencil. Namanya Kota Buli, Buli. BULI. Itu di Halmahera Timur. Wah. Jadi saya disuruh di sana buka cabang baru. Kenapa? Karena di sana ada nasabah besar kita, PT Antam. PT Antam. Aneka Tambang. Oh. Karena di sana tambang nikelnya besar. Tambang. Nah, bayangkan saya mau ke sana aja harus melewati 11 sungai tanpa jembatan. Luar biasa. Bayang dong saya. Karena masih daerah baru. Daerah Belum baru. ada angkutan. Jadi saya naik ini, kalau ke sana naik mobil yang 4 WD. 4 WD. Oke. 4 WD. Jadi pengalaman berkesannya apa? Karena perjalanan ke sana jauh. Pas di sana saya di setahun pertama ya, bapak saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedihnya apa? Saya dapat kabar itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Bapak udah meninggal gitu. Soalnya kan bapak saya di Medan. Nah, dari Buli itu hanya 1 pesawat ke Ternate. Udah berangkat pagi itu. Jadi saya harus menunggu besok. Nunggu besok saya berangkat dari Buli itu harus ke Ternate dulu dari Buli. Dari Ternate harus ke Manado dulu. Dari Manado harus ke Makassar dulu. Makassar harus ke Jakarta dulu. Jakarta harus ke Medan dulu. Medan baru kampung saya. Saya nyampe di kampung itu hari keempat. Wah. Itu ya artinya sedih lah ya. Kita punya orang tua, tidak ketemu dengan jasadnya. Saya cuma lihat ketemu dengan pusarannya. Itu pengalaman berkesan. Luar biasa. Ya jadi apapun, tapi memang sebagai mandirian itu resiko ya. Betul sekali Pak. Profesionalitasnya Pak ya. Tapi saya senangnya pada saat itu semua dari manajemen membantu saya sampai nyampe ke Sidempuan itu. Betul sekali, luar biasa. Kebetulan kampung saya pada Sidempuan juga loh Pak. Oh ya? Iya. Saya di Parangmatinggi. Wah. Berarti kita Di Sidempuan di mana?
Saya di, waduh, orang tua saya di mana ya? Lupa saya. Banyak dari sini. Saya di sini aja loh. Jadi marga apa? Borek aku, Pak. Striker. Iya. Saya striker juga. Nama saya Yunus Mulai Striker. Wah. Oke, kalau gitu Bapak dan Ara ngobrol berdua, saya permisi aja nih ya. Ternyata satu kampung. Satu kampung ya. Kebetulan. Nah, tuh. Gimana nggak gua ngajak lu ke sini, Ra? Oh, beruntung banget. Langsung ketemu sama orang Bapak. satu kampung. Sama satu marga juga. Wah, luar biasa. Satu lagi saya senangnya di Lampung ini. Ya, Pak? Lampung ini kan terdiri dari banyak suku. Ya, betul. Nah, betul. Ada orang Jawa, ada orang Lampung asli, Betul. ada orang Batak banyak di Batak. sini. Banyak sekali. Dan semua itu bahu membahu untuk membangun kota Lampung. Betul sekali, Juga. Pak. Tapi kalau jangan khawatir kalau orang Batak di mana-mana ada. Sampai ke Buli pun saya ada orang Batak. Berarti orang Batak ini menguasai Indonesia, jangan-jangan. Jaya ya, Pak ya. Kalau dari sisi populasi paling banyak orang Jawa. Paling banyak orang Di Jawa. mana-mana orang Jawa. Betul. Nah, tadi dari kita dengar kisah sedih Bapak selama berada di Buli, Berkesan itu ya. dan itu pun hal yang paling menyedihkan karena Mengesankan. mengesankan ya. Dan value. Karena memang tantangannya di saat keluarga atau orang tua meninggal. Iya. Nah, itu sangat terpukul pastinya. Iya. Dan dari situlah kita bisa lihat Pak Yunus sampai detik ini belajar. Artinya kehilangan dan Iya. harus bangkit. Harus bangkit. Nah, kita bisa harus contoh dari situ nih, Ra. Iya. Pertama kita jogging tadi udah bilang, saya sudah bangun 3:30 untuk ibadah, kemudian olahraga. Wah, Selalu ingat sama Tuhan ya. selalu ingat, betul sekali. Nah, tentunya Pak, dari pengalaman menarik Bapak tadi yang sangat berkesan tadi, tentunya pasti ada orang-orang di balik layar tersebut, baik yang terdekat maupun yang terjauh. Nah, ini siapa-siapa aja sih Pak? Teman-teman atau keluarga terdekat yang support banget nih Bapak bekerja di sini. Nah, yang pertama pasti istri saya ya. Wah, Bayangkan. lovely. Bayangkan untuk Ara, saya kemanapun daerah terpencil, istri selalu ikut. Wah, luar Kan biasa. kalau Selalu orang-orang, mendukung ya, Pak, ya? kalau orang-orang istri di mana, dia kemana-mana, saya enggak, ikut selalu ikut. Karena anak-anak masih kecil. Jadi tidak pernah namanya istri saya itu mengatakan, aduh kok terpencil, saya enggak usah ikut, enggak pernah. Wah, Jadi itu mendukung. Jadi buat saya ketika itu kita di sana bersama-sama, rasanya tidak ada yang dikhawatirkan. Keluarga di situ, anak-anak di situ, meskipun terpencil sekali. luar Jadi, biasa. salah satu orang tua juga. Orang tua waktu masih hidup itu memang selalu menanamkan begitu. Dimanapun bekerja harus bersemangat dan selalu punya cita-cita yang baik. Luar biasa. Cita-cita yang tinggi. Youngsters tepuk tangan dulu dong. Karena balik lagi ke keluarga itulah yang paling terbaik dalam hidup kita. Betul. Bener Kunci kan? utama sukses adalah keluarga. Nah, tentunya Pak, Bapak tadi sudah bilang kan, beberapa tempat yang memang menjadi pengalaman terbaik bukan karena daerahnya, tapi bagaimana kita berada di suatu tempat untuk adaptasi. Termasuk Bapak sudah ada di Lampung nih kan. Kita berarti manggilnya Kiai dong. Nah, tadi kan kita udah bahas yang mungkin pengalaman yang sedih ya Pak ya. Pengalaman yang menyenangkan deh Pak, yang bikin Bapak sampai aduh lucu banget nih, seneng banget di Senang Lampung ya? tuh. Senang di Lampung apa di Mandiri nih? Oh, di Mandiri deh. Di Mandiri ya. Mandiri. Saya senang di Mandiri, di orang Mandiri itu. Di Mandiri kita bisa mendapatkan penghargaan yang menurut saya sangat paripurna ya di Mandiri. Bayangkan, saya pernah mendapat hadiah dari Mandiri itu sampai umroh. Oh, Dengan luar ibu. biasa. Panen. Alhamdulillah. Wah, halo Ibu. Waduh. Ibu tahu aja nih. Habis olahraga lapar. Kopi Lampung. Ih, mantap seger. Jadi kalau ibu ini penyuka kopi. Penyuka kopi. Dimanapun dia kopi. Kalau Bapak penyuka Ibu. Nah, Ibu, nah boleh Bu agak kesini dikit. Ya, duduk sedikit aja. Dimundur gimana? Oke, sebelah sini Bu. Saya agak bingung ya. Saya jadi pelayannya deh kalau gitu. Oke, nah Wow. tentunya nih. Terasi sekali ya. Udah ada Ibu tadi, Bapak udah cerita. Mungkin nguping kayaknya di belakangnya. Ayo ngomongin yang bener ya. Nah, dan udah jadian di sini. Nah, Bu, ternyata cerita dari Bapak tadi sedikit banyak kita termotivasi. Saya dan Ara, kemudian youngster sekalipun yang ada di Lampung khususnya termotivasi dengan cerita Bapak Yunus
yang sudah melanglang buana, ya kan? Sampai ke Ternate. Sampai ke Ternate. Sama Hera. Dan ternyata kalian berdua adalah marga yang sama. Nah, Perempuan ya. Ada selingkuh. Katanya tapi belum pernah kesempuan kali. Belum. Ya. Orang tua kesempuan. nah, ternyata gini Pak, kita sudah undang secara langsung Ibu ke sini. Nah, Ibu jangan repot-repot lagi di belakang lah. Udah kita undang di sini. Ngobrol ya, Bu ya? Nah, Boleh, boleh. kita mau nanya sama Ibu. Kita mau nanya sama Ibu yang ringan-ringan saja. Jadi gimana sih Bapak ini menurut Ibu? Gitu. Di mata Ibu langsung. Atau Bapak ke belakang dulu? Bapak udah pasti baik ya. Itu udah baik, itu udah pasti. Wah, saya juga baik kok, Bu. Kenapa mau sama dia? Karena dia baik. Wah. Ya, bukan karena Youngster kan Bu. Itu salah satu penunjang. Wah. Dan ibadahnya bagus itu. Jadi Luar biasa. imam yang sangat baik bagi kami keluarga. Luar biasa. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah nggak dijelek-jelekin. Bonus tambah. Luar biasa. Ternyata Bapak punya karakter yang membuat Ibu sendiri selain lebih dari cinta, merupakan itu ibadah ya, untuk mencintai Bapak, karena memang sudah lama nih kenal sama Bapak, sudah ya dari semenjak nikah ya Pak. Apa pacaran dulu Pak? Dulu Ibu orang mandiri. Oh gitu ya. Satu kantor. Penggo. Wah, di daerah mana nih Pak ketemu? Ini kita kilas balik nih di Surabaya. Oke. Jadi Sambil diminum. baik. Oke. Youngsters Lampung. Nah, Ibu kita minum Ini cicipin kue juga. boleh. Iya, boleh. Kopi Lampung, kopi Lampung. terkenal. Nyumbangin Kopi Lampung kok itu. Kita seruput bareng. Bismillah. Rasanya Alhamdulillah. kayak kopi ya? Mm-mm. Oh iya Pak, bener. Aduh, manis banget kayak. Kayak gue ya. Kalau kayak Ibu, Bapak yang ngomong. Boleh, nanti kita cicip. Ini produk dapur. Ibu. Oh, luar Oh, biasa. Luar biasa handmade-nya Ibu loh. Luar biasa. Youngsters, ini langsung dibuat oleh tangan dengan penuh kasih sayang. By love ya. By love. Gimana ya kebalik Iya. kebalik? Made by love. Pokoknya itu deh. Dan kita mau nyicip dulu. Oke. Boleh Bu ya? Kan ya? Boleh ya. Ini saya Sementara ngicip, saya tinggal masuk. boleh. Baking lagi. Terima kasih banyak Ibu. Nanti kita antar sendiri lagi. Oke. Boleh. Mantap. Ini tetap di sini. Nggak apa-apa, di sini aja. Temenin saya Bu. Wah, luar biasa. Oke Youngsters, kita udah ngobrol banyak nih sama Ya, Bapak ya. betul banget. Youngsters juga pasti udah tahu kan kilas balik Pak Yunus, dan juga Youngsters Lampung, Pak Yunus itu berawal dari teller. Teller. Nah, itu jadi kemampuan awal Bapak untuk menanjak ke level selanjutnya. Dan itu bisa jadi motivasi ya buat Betul Youngsters sekali. semua. Jadi kalau jadi teller tuh harus sabar, fokus ya Pak ya. Ya. Terus juga harus teliti dan ya itu dia. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lagi Pak, sambil santai, sambil ngopi. Tadi juga udah nikmatin punya Ibu, buatan kuenya luar biasa enak Habis banget loh. Pak. Habis ya. Habis tinggal 3 loh. Nah, tentunya Pak, di era pandemi yang sangat benar-benar merubah suasana ekonomi di seluruh dunia, tentunya buat Bapak sendiri sebagai area head Bank Mandiri di Lampung ini, apa strategi Bapak di tahun 2020 selama pandemi new normal ini Pak? Ya. Kita memang ini ya, kita harus sangat respon terhadap keadaan ini harus kita seriusi ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini area Bandar Lampung itu kita nihil positif. Ya, kita bersyukur di situ. Alhamdulillah, ya betul Itu sekali tidak Pak. Ya. lain karena teman-teman disiplin melaksanakan protokol. Ya. Betul sekali. Nanti Disiplin. teman-teman Betul, youngster juga youngsters. harus konsisten memberikan contoh teladan kepada teman-teman supaya terus melaksanakan protokol dengan baik, protokol pencegahan penularan COVID-19. COVID-19 luar biasa. Nah, Jadi kalau Pak Nando bilang, Ara bilang gimana strateginya, Lampung itu menurut saya sangat luas bisa dikembangkan ya. Betul. Jadi kalau saya dari dulu mengembangkan bisnis itu saya mempunyai 3 sumber daya. Pertama sumber daya manusia, yang kemudian
kemudian kedua sumber daya ekonominya, yang kemudian yang ketiga sumber daya infrastrukturnya. Infrastruktur. Ya. Kalau bicara sumber daya manusia, berarti bagaimana saya membuat suatu rumusan, suatu sistem sehingga teman-teman semua berproduksi secara konsisten. Luar Jadi biasa. setiap orang harus berproduksi, ya. Tidak ada yang free rider namanya. Wah, Artinya kita misalnya KPI-nya bagus, tapi yang bekerja cuma 60% tidak bisa. Wow. Semua harus itu produktivitas. Nanti teman-teman yang terjuga harus memberi contoh bahwa setiap orang harus berproduksi. Berproduksi. Dimanapun posisinya, di semua tempat ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi nanti kita akan bikin monitor-monitor untuk memastikan semua pegawai mandiri itu berproduksi dengan maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sumber daya ekonominya. Sumber daya ekonomi kita ada saya bagi 3 juga kalau di sini. Satu retail, kemudian di UKM menengah SME ya, SME dan komersial. Di retailnya kita akan coba nanti mentrasir semua daerah. Sekarang saya sedang identifikasi pasar-pasar di sini. Di Lampung sendiri ada berapa pasar? Ada pasar tengah, Betul. kemudian ada Bambu pasar kuning. kangkung, bambu kuning. Cukup banyak dan itu harus kita kuasai. Kemarin tim sudah saya suruh mengumpulkan data sebetulnya pasar-pasar itu sudah berapa persen kita kuasai. Tentunya banyak melibatkan teman-teman mikro ya. Luar biasa. Nah, nanti akan kita coba tenan-tenan itu kita kuasai sampai maksimal itu. Jadi itu yang dari sisi pasarnya. Kemudian di sisi SME-nya kita akan coba lihat klaster-klaster yang bisa kita kita akuisisi. Misalnya kalau di sini kan ada port ya, Ya. port itu di Bakauni. Itu nanti kita kuasai. Karena port itu merupakan satu sumber bisnis yang cukup besar. Luar biasa. Kemudian di Panjang ini ada pusat industri juga, tempat-tempat semua berkumpul perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Itu nanti kita bikin jadi satu klaster. Kemudian di Metro ada klaster agro pertanian. Kemudian di daerah Bandar Jaya juga pertanian, ada juga industri, ada peternakan. Kalau di Tulang Bawang itu sama juga pertanian. Jadi itu nanti akan kita petakan satu persatu sehingga kita lebih lebih detail ya. Nah, setelah dipetakan baru kita susun pipeline-nya. Pipeline. Siapa nasabah yang harus kita kuasai. Itu yang di sisi SME-nya ya. Kemudian yang ketiga di komersial. Di komersial kebetulan di sini kan pusat kopi. Pusat kopi. Jadi semuanya kita data-datanya. Kebetulan kalau data yang saya miliki itu banyak sekali yang sudah menjadi debitur dan nasabah kita. Jadi nanti mereka kita akan coba lihat mitra-mitra mereka itu kita kuasai value chain-nya. Nah, kemudian yang belum nasabah kita akan coba dekati juga supaya nanti bisa ke kita semua. Nah, kemudian juga kemarin udah mulai kita susun di sini berapa distributor. Itu harus kita akuisisi juga. Kemudian berapa resto itu harus kita kuasai. Berapa rumah sakit, berapa hotel, kemudian berapa sekolah. Semua itu kita kita bergerak dari data itu. Jadi kalau saya biasanya mengembangkan bisnis itu data yang berbunyi. Jangan sampai kita udah punya nasabah rumah sakit, ternyata rumah sakit dari 100 rumah sakit baru kita punya 2. Tidak bisa begitu. Kemudian begitu juga dengan katakanlah resto kan di sini lagi berkembang nih. Betul sekali. Kebetulan aja pandemi ini. Iya. Dan nongkrong. Betul, Jadi Pak. kafe-kafe, resto harus kita data juga. Berapa yang sudah kita punya, berapa yang belum. Jadi begitu cara mengembangkan bisnis itu. Nah, kemudian dari semua itu nanti tadi didorong oleh sumber daya yang berkolaborasi. Luar Orang biasa. retail, kemudian orang SME, teman-teman dari komersial bersatu untuk menggarap ini, mengambil semua peluang. Jadi saya yakin sih kita akan bisa tumbuh besar dari potensi yang ada. Bayangkan dari dari Februari sampai Maret aja kita udah tumbuh. Kemarin saya lihat data kita untuk di DPK-nya sendiri kita udah tumbuh 600 miliar. 600 miliar, luar biasa. Youngster, luar biasa banget. Mungkin saja itu karena sekarang kan ada kecenderungan nasabah-nasabah kita lagi menahan dananya karena bisnis belum tumbuh. Tapi saya yakin itu juga karena kepercayaan masyarakat ke kita. Jadi mungkin nanti teman-teman yang juga begitu, berikan kita masukan mengenai yang saya bilang tadi, bagaimana kita menguasai pasar, bagaimana kita menguasai klaster-klaster, bagaimana kita menguasai sumber-sumber ekonomi, sumber dari situ, ya, rumah sakit juga,
Jadi nanti akan ada suatu, misalnya katakan di bulan September, saya ukur lagi tuh pasar ini udah berapa persen kita kuasai, kemudian pasar ini berapa persen kuasai. Jadi itu tadi. Jadi kemudian tadi yang terakhir apa? Sumber daya infrastruktur. Infrastruktur. Itu definisi saya adalah produk-produk kita. Produk apa yang kita miliki untuk mengakuisisi ini. Misalnya untuk di mana di sektor mikro sekarang kan kita lagi gencar PEN ya. PEN itu pemulihan ekonomi nasional. Nanti ada KUR, ada KUM, semua kita tawarkan ke pasar. Ya. Luar biasa. Nah, jadi gambarannya seperti itu dari mau yang kita kuasai. Luar biasa. Nah, berarti sih udah mateng banget. udah mateng banget, Berarti luar tinggal biasa. Eksekusi aja. Wah, luar biasa. Nah, Youngsters Lampung juga harus punya semangat untuk mengembangkan apa-apa yang ada di sini selama masa pandemi ini. Dan juga udah masa new normal, sepertinya sudah ada perkembangan ekonomi yang perlahan-lahan. Dan juga, nah, tadi Bapak sudah bicarakan dari 3 sektor, kemudian ada beberapa segmentasi, ya kan? Jadi kita mau tahu nih kesimpulannya, strategi yang memang saat ini bisa kita lakukan, termasuk dari Bapak untuk meminta bantuan dan pertolongan dari teman-teman Mandirian semuanya. Nah, kesimpulan strategi yang bisa diharapkan untuk para Mandirian Lampung tentunya ya. Nah, ini bisa kita dengarkan langsung nih ya, Bapak. Ini apa harapannya Pak untuk Mandirian? Untuk Mandirian. Pertama, teman-teman Mandirian itu harus memahami culture kita dulu. Culture kita. Culture kita utama apa? One team. One team itu penting sekali. One team itu adalah diterjemahkan sebagai sebuah kolaborasi. Kita menghilangkan silo. Jadi kolaborasi itu merupakan modal yang kuat untuk mengakuisisi semua segmen. Ya, kembali lagi tadi, setelah memahami kolaborasi, baru setiap orang harus memahami bagaimana berproduksi. Ya, semua harus berproduksi. Jadi ya misalnya di mikro itu kemarin saya lihat semua MKS itu saya pantau. Saat ini hari Jumat kemarin saya lihat sudah 98% semua MKS berproduksi. Luar biasa. Youngsters Lampung, ini berkat kalian. Kemudian dan disupport. Misalnya kalau kita kan punya anak perusahaan Aksa itu ya. Saya lihat kemarin datanya ya mungkin masih kecil ya, sekitar 40% sudah berproduksi. Tinggal saya nanti yang 60% itu bagaimana caranya. Saya akan cari, kan kita punya 3 strategi: menata, menuntun, menagih. Jadi saya tata dulu. Saya tatanya dari mana? Dari kompetensinya. Kompetensinya apa? Knowledge-nya bagaimana, cara berkomunikasinya bagaimana, kemudian cara memahami pipeline bagaimana. Setelah dia punya modal, bahkan saya ajari bikin skripnya. Kalau mau bertemu nasabah, apa yang dikatakan? Saya role play juga. Oh iya. Supaya mereka punya gambaran, oh ternyata kalau bertemu dengan nasabah begini. Nah kemudian setelah itu memiliki baru itu kan menata, baru ke menuntunnya mulai kita kasih waktu. Luar kita kasih biasa. waktu berapa, kemudian terakhir menagih, itu namanya dashboard. Wah. Sudah bagaimana di lapangan seperti itu. Luar biasa. Nah, saya mau ngopi dulu Pak. Yuk kita ngopi dulu yuk Pak, biar seru ya. Kopi Lampung. Kopi Lampung, mantul. Youngsters Lampung dan Ngobrol-ngobrol. betul kan? banget. Sekarang kita langsung ke games aja ya, biar Games, kita lihat nih Bapak betul. kalau main games gimana ya, bener gak? Ya, gamesnya mudah banget Pak. Bapak tinggal ku jawab dengan cepat. Kita kasih 2 pilihan. Gak boleh pikir lama ya Pak? Nggak boleh pikir Langsung lama. jawab aja. Gaspol. Ini A dan B. Nah, contoh. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Dengerin baik-baik ya Pak. Ya. Oke, kemeja atau kaos? Meja. Poli atau golf? Poli. Pedas manis? Manis. Lampung Jember? Lampung. Kenapa alasannya Pak? Lampung itu buat saya tempat belajar yang baik. Wah, keren, luar biasa banget Youngsters. Oke, Luar biasa. Nih, mau nanya Kak? boleh dong. Ini selanjutnya giliran saya Pak. Ikan atau ayam? Ikan. Ikan. Pantofel atau sneakers? Sedikit. Wah, kopi atau teh? Teh. Teh. Waduh, ini ngomong kopi tadi. Tapi nggak apa-apa. Sehat atau kaya? Sehat. Nah, ini saya mau nanya, kenapa Bapak pilih sehat dibanding dengan kaya? Ya. Sehat itu kita bisa melakukan semua dengan baik, ya, dengan sempurna. Kalau kaya, kita punya harta tapi
tidak bahagia. habis. Iya. Luar biasa. Luar biasa Youngsters. Youngsters, keren banget Selalu jawabannya. mengedepankan kesehatan ya. Iya. Lanjut pertanyaan buat Ara. Era, kasih tahu Ra. Gunung atau laut, Pak? Laut. Nonton film atau baca buku? Baca buku. Datang terlambat atau pulang cepat? Pulang cepat. Udah denger semua kan? Bapak pilih pulang cepat, tapi datangnya pagi. Last but not least, yang terakhir nih Pak, Ya. puisi atau pantun? Puisi. Luar biasa, Youngsters. Bapak tadi udah jawab cepet banget untuk puisi. Nah, tentunya Sekarang Bapak kita denger mau nih. denger nih Bapak puisi baca puisi. untuk siapa sih ya? Siapa sih Pak? Boleh Pak, kita pengen Ya, tahu. Saya biasa membuat puisi itu untuk ibu, untuk istri saya. Untuk istri tercinta, wah luar biasa, Youngsters. Boleh ibu kita panggil Pak? Boleh, silakan aja. Nah, ibunya udah hadir di sini, Youngsters. Nah, Enak nih kue. Wah, enak banget. Gimana kalau dibungkus aja, Bu? Oke. Dan Ibu, ini kita sudah tanya ke Bapak untuk mau bacain puisi untuk Ibu spesial langsung ya. Silakan, Pak. Wow. Youngsters, kita dengerin nih, Bapak. Pakai kacamata ya. Boleh, Pak. Jadi, Nyontek ini. Nyontek dulu ya. jadi puisi ini saya bikin untuk ibu pas saya di Bromo. Di Oh, Bromo so saya sweet sendiri. banget. Saya ingat sama ibu. Saya baca ya. Oke Pak. Istriku, di sini di punggung puncak Bromo, aku masih melihatmu. Bukit ini terus berbincang tentangmu, tentang rasa rindu yang engkau titip di pucuk-pucuk tubuhmu, tentang rasa cinta yang kau pahat di atas batu putih, tentang tawamu yang berkejaran dengan lengking suara kuda, tentang senyum tipismu yang abadi di antara sejuknya awan putih. Aku termangu, mengiris rasa sepi melihatmu. Istriku, aku abadi dalam terpana, memahat melikusmu di seluruh dinding ingatanku. Kadang aku mencoba lelah merindukanmu, tetapi aku gagal. Aku curiga bahwa engkau telah menjadi nutrisi yang mendominasi seluruh kegiatan metabolisme dalam tubuh. Aku curiga rasa cintaku padamu telah berevolusi menjadi otot tak sadar yang setiap detik melahirkan cinta-cinta baru yang terus menggunung. Istriku, sejujurnya aku tidak mampu merangkai kata tentangmu. Engkau adalah indahnya biang lala pagi yang tidak pernah beranjak siang. Aku teduh dalam rinduku, menyimpan dan melipat masa indah yang kita pilih untuk saling memiliki. Saya kira itu aja ya. Nah, sebagai ungkapan rasa cinta mungkin saya kasih ke ibu ini. Wah, luar biasa. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. Ya, Youngsters Lampung, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak panjang lebar. Dia juga udah. Dan kita mau kasih souvenir keren untuk Bapak dan Ibu. Nah, ini kita persilahkan langsung. Boleh Bung Intan Kaos dulu. Youngsters yang Boleh keren. dibuka, kita liatin ke teman-teman Youngsters Lampung. Boleh Pak. Kita pamerin Pak ke Youngsters. Nah, ini Bapak dan Ibu juga sudah siap pakai, Ara, dan tentunya, wah, keren banget kan. Nah, Youngsters Lampung dan Mandirian tentunya kita mau ngasih giveaway dan kaos menarik ini akan ada di tangan kalian apabila kalian bisa menjawab pertanyaan langsung dari Pak Yunus. Kita silakan seperti Pak. Sekarang ya, Boleh Pak. All Mandirian Karya Lampung, saya punya pertanyaan. Di manakah saya pertama kali ditempatkan setelah SDP? Oke. Saya mau jawab boleh? Jangan. Nah, dan tentunya buat para Mandirians dan Youngsters Lampung ingin menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, di manakah? Komen. Di manakah penempatan saya pertama sekali setelah SDP? Nah, tentunya jawabannya bisa Anda ketik di kolom komentar di bawah dan pertanyaan tersebut yang sudah dilontarkan oleh Pak Yunus akan langsung dijawab oleh kalian dan
Pak Yunus lah yang akan memilih siapakah pemenangnya Betul. yang berhak mendapatkan kaos keren ini dong. Wah, mantap. Nah, Youngsters, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Bapak dan Ibu ya. Ya. Dengerin Bapak baca buku juga, terus main game. Sekarang waktunya kita pamit undur diri. Betul sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu telah memperbolehkan kita main ya. Iya, betul. Nyobain si kue juga. Mungkin lain kali kita Youngsters main lagi ya. Betul sekali. Oh. Nah, buat youngsters juga, jangan lupa nih, kita udah panjang lebar ngobrol dengan Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk like, subscribe, And komen. Nggak dosa, gratis juga. Nah, dan itu, untuk itu kita pamit undur diri. Siapa tahu dan kesempatan kita bisa ketemu lagi. Dan bye-bye. Terima kasih.